mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing. Baik, sekarang mari kita membuka lagu Sion kita. Lagu Sion nomor 505. Setelah itu, setelah kita menyanyikan lagu buka, moto dan tujuan PA akan dibawakan oleh Dirdri Sulaiman, perjanjian PA akan dibawakan oleh Catherine Blessing, dan ayat inti dan doa pembuka akan dibawakan oleh Meti Jakaria. Baik, mari kita membuka lagu Sion kita nomor 505. Kita buka lagu Sion kita 505, kita maju bersama. Sama-sama. Kita maju bersama, semua orang muda. Kita kerja bersama, semua orang muda. Tugasmu lakukan, carilah kebenaran bagi kita. Marilah maju bersama, semua orang. Oke. Moto PA, kasih Kristus yang mengajak kami. Tujuan PA, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Sebelum kita mengucapkan janji, mari kita mengangkat tangan kanan kita sepinggu bahu. Berjanjian. Berjanjian. Oleh karena kasih karunia Allah, Oleh karena kasih karunia Allah, saya berjanji akan turut aktif saya berjanji akan terus aktif dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent, dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain untuk menolong orang lain dan menyelesaikan pekabaran Advent ke seluruhnya pada zaman ini. dan menyelesaikan pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Tangan turunkan. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Sore ini kami akan memulai ibadah PA kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati juga setiap firman yang akan disampaikan, supaya itu bisa menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat sahabat semuanya. Sahabat. Saya mau coba sebutkan satu-satu ya yang ada di meeting PA ini ya. Selamat sahabat buat Anggi dan juga keluarga besar Silitona. Selamat sahabat untuk Priscilla dan keluarga besar Sulaiman di sana. Roli Parlindungan bersama dengan keluarga besar Sari di sana. Matthew Sitanggang bersama dengan terus Joyce Margareta ya, Kak Vivi dan juga keluarga. Selamat sahabat buat Jesslyn ada di sana tadi ya. Oke, selamat sahabat. Kemudian Kak Denti, selamat sahabat. Kusut banget kayaknya Kak Denti. Lanjut ada keluarga Om Limbay. Selamat sahabat Om. Selamat sahabat juga buat Vanessa. Jion mana Jion? Selamat sahabat buat keluarga Bapak Dapat Sagala di sana. Selamat sahabat buat Kak Yuli dan juga Abang siapa sih namanya? Gue lupa lagi. Sorry Bang, aku lupa namanya. Selamat sahabat buat Aping. Ya, selamat sahabat buat Aping dan juga keluarga yang ada di rumah. Selamat sahabat buat Juan Ketaren. Ya, dan juga keluarga. Selamat sahabat buat Sir Herbert Hutagalung dan keluarga besar. Selamat sahabat. Kemudian ada selamat sahabat juga buat Bang Volter, kenapa jidatnya
Begitu tampilannya. Nah, itu dia enak jadinya. Selamat sahabat buat siapa lagi nih? Keluarga Tampu Bolon. Kemudian ada Gospel Semanggun Song. Selamat sahabat buat David Marbun, keluarga Bapak Ishak Nyoman. Kemudian keluarga Ibu Gerti Manik. Lalu Samuel Sehombing. RF ini siapa ya? Maaf. Kemudian ada Deva Sianipar dan keluarga. Selamat sahabat juga buat Carolina Gultom. Dan terakhir, selamat sahabat buat keluarga Bapak Pendeta Demen Marbun. Hore. Selamat sahabat. Oke. Nah, senang rasanya kita bisa ada acara PA untuk sahabat ini. Nanti kita akan mendengarkan sebuah motivasi lah buat kita anak-anak PA dan juga jemaat Ciracas tentunya dari Pendeta Marbun. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu ya lagu pujian yang sudah disiapkan oleh saudari Vanessa Sagala. Selamat sahabat. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu ya. Nanti kita akan ada interview ya. Nanti habis ini saya akan sampaikan apa sih tema untuk PA sore hari ini ya. Nggak jauh lah dari keadaan kita yang sekarang. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa tebak ya tentang ya keresahan-keresahan yang kita alami saat ini seperti apa. Kemudian nanti saya akan interview 3 orang yang terpilih yang beruntung akan sharing ya atau kesaksian kepada kita semua. Sudah siap Vanessa? Oke. Persiapannya matang banget ini. Enggak. Kalau ada yang tahu lagunya ikutan nyanyi ya. Judulnya Far Beyond the Sun, tapi versi bahasa Indonesia. Nah. Walau tiada harta dalam dunia fana, tapi dalam surga semua tersedia. Walau dalam dunia hidup menderita, tapi Tuhan Yesus tetap pelihara. Jauh di sana kemurahan Allah pada kita semua, selamat diberikannya bila percaya. Yesus menyediakan rumah yang terindah dalam negeri mulia di seberang surya. Jauh di sana di seberang surya, sana tersedia rumah yang indah di seberang surya. Jauh di sana di seberang surya, sana tersedia rumah yang indah di seberang surya. Jauh di sana di seberang surya, sana tersedia rumah yang indah di seberang surya. Jauh di sana di seberang surya, sana tersedia rumah yang indah di seberang surya. Sana
indah di seberang surya. Oke, amin. Terima kasih untuk Vanessa. Kita langsung ke Priscilla sekarang. Silakan untuk sesi selanjutnya ada aktivitas awal yang akan dipimpin oleh Priscilla Sulaiman. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya boleh minta kesediaan 3 orang. Ada Bang David? Hadir. Oke, ada Kayo Kebet? Hadir. Hadir. Kayaknya yang jauh aja Kak Desi. Kadesi. Oke. Terkejut. Oke, sebelum kita mulai, saya boleh minta kesediaan nama yang tadi saya sudah tunjuk, Kak Desi, Bang David, sama Kayo Kebet. Boleh gak leave meeting dulu sebentar, nanti di-invite lagi. Leave meeting dulu ya sebentar. Nanti boleh join lagi. Kaping gimana Kaping? Mereka udah nggak ada. Siapa aja tadi? Bang David, kalau Kayo Kebet, suruh Kayo Kebet ke atas, Nggi. Udah. David udah nggak ada, Udah. terus? Sama Kak Desi. Desi nggak ada. Oke, jadi tugas kita yang adalah nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Tugas kita semua adalah meragukan jawaban mereka. Jadi misalnya nih, saya ngasih pertanyaan ke Anggi, siapakah misionaris terbesar dalam perjanjian baru? Oke, jadi misalnya Anggi, anggap saja tadi Anggi jawab Petrus. Nanti, atau enggak dia jawab benar gitu, Paulus gitu. Tapi nanti kita berusaha meyakinkan, masa sih bukannya Yohanes Kekasih. Pokoknya kita harus membuat mereka meragukan jawaban mereka. Sampai jawaban mereka yang tadinya benar, jadi salah. Oke, siap. Wah, ini acara PA menyesatkan ya. Ada maknanya. Sebentar. Tapi jangan menggunakan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Mohon maaf. Itu namanya menipu. Ya, ini hanya simulasi. Oke. Iya, ini hanya simulasi. Oke. Boleh di-invite lagi ya. Oke. Udah join Kaping mereka? Sebentar, baru David. Nah, Desi Desi udah dua-duanya. Oke. Sama Kayo Kebet ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama buat Bang David nih. Bang David? Oke. Pertanyaan pertama, kira-kira menurut Bang David, kitab apakah yang terpanjang dalam Alkitab? Kitab apa yang terpanjang? Iya. Mazmur. Yang terpanjang. Menurut aku Mazmur. Masa sih? Iya. Bukannya Yesaya kali, Yesaya. Yesaya juga ada, Bang. Saya Iya, panjang. tahu. Setahu aku Mazmur sampai 150 ayat. Setahu aku. Nggak tahu nih. 150 ayat. 150 ayat. 150 ayat mah pendek. Ayat sih. Kenapa? 150 ayat apa pendek dong, Bapak? Pendek 150 ayat. Pendek. Daripada Yesaya. Berapa? Yesaya cuma 66. 66 kitab. Mazmur cuma 150 ayat. Lu bilang gimana sih? Nah, ayo. Iya, gimana sih? Itu kan pengetahuan aku. Makanya kalian ajarin gua dong. Alkitab yang lebih panjang. Nih, kalau kata Bapak Ketua, Alkitab yang lebih panjang, Bang David. Gimana sih? Kalau enggak buku accounting, elementary. Buku kan. No, gimana Bang David? Kenapa Gil? Gimana Bang David? Iya, Apa? Mazmur. Menurut aku Mazmur. Saya yakin. Dulu, Bang. Beneran. Buku Judas. Judas tahu yang paling panjang. Itu pertanyaan kayak Kebet itu, Yudas. Oke. Satu-satu. Jadi jawabannya Gimana Bang David? Jawabannya tetap dikunci? Iya, tetap dikunci. Mazmur. Oke, baik. Jawaban Bang David belum tahu benar atau salah. Oke. Next, pertanyaan buat Kayo Kebet.
Tetap dikunci. Kayak kebet. Oke, pertanyaannya di mana Batranu kandas? Jatuh, maksudnya mendarat. Di mana Batranu mendarat? Polanya kelihatan Kak Kebet. Keluarga Silitonga jangan dikasih tahu kayak oke. Pertanyaan. Ganti. Gunung apa? Gunung Ararat. Masa sih? Emang iya, bukannya dia di bukit. Emang di gunung? Emang Bukannya di di gunung? Sinai. Di bukit Bukannya tahu di Kak Sinai. Kebet. Ararat udah. Di Sinai kali Kak Kebet. Iya tadi mau Di Sinai kan? Ah, siap. Bener kali Kak Kebet. Jawabannya salah tau, Gunung Ararat. Yakin Ararat. Searching. Nggak boleh searching Kak Kebet. Kak Kebet, curang Kak Kebet. Dia buka handphone. Gimana sih? Ya. Di bukit tau Kak Kebet. Bukit Ararat kali Kak Buka Kebet. handphone mah. Bukit Ararat. Di kejadian papan teman-teman. Ya Kebet buka handphone ya gagal rencana gila. Buka handphone. Ganti. Ya, jawabannya apa Kak Kebet? Pegunungan Ararat. Oh, pegunungan nih ya. Pegunungan nih. Pegunungan sih. Pegunungan Ararat ya Kak Kebet. Setuju gak pegunungan Ararat? Setuju. Pegunungan Ararat ya Kak Kebet. Dikunci ya Kak Kebet. Kunci pegunungan Ararat. Nanti kita cek di akhir jawabannya Bang David sama Kak Kebet. Nah, pertanyaan ketiga buat Kak Desi. Kak Desi. Iya. Oke. Sekarang kira-kira perjanjian lama ditulis dalam bahasa apa? Waduh. Gak tahu. Apa ya? Bahasa Yunani. Iya benar. Iya nggak sih? Yunani kan? Kayaknya iya deh. Iya Yunani. Bener sih. Bener. Yunani atau Ibrani? Yunani. Ibrani. Istri pendeta. Bahasa Batak kali. Itu Alkitab lu, Kak. Bahasa Ibrani. Yunani bukannya Kak? Kan tadi Yunani Kakak bilang. Grika. Bukan. Ibrani kayaknya. Yunani. Pasti dong, Kak. Ibrani loh, udah. Kak. Ibrani. Oke. Dikunci nih Kak jawabannya. Iya. Oke. Nah, sekarang nanti kita cari tahu jawaban mereka bertiga benar atau enggak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Bang David, Kak Desi, sama Kak Kebet. Sebutkan 10 tulah. Kebet 1-3 coba Kak Kebet. 1 ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Aku yang pertama. Oke, Bang David. 1-3 ya. Ya. Yang pertama air menjadi darah. Yang kedua katak. Yang ketiga nyamuk. Lalat pikat, penyakit sampar, hujan es. Iya gak sih? Ya, benar hujan es. Terus? Penyakit sampar, lalat pikat. Oke, terus? Kan udah. Kayak Kebet. Abis ini apa Kayak Kebet? Kemanusiaan yang beradil dan beradab. Apa Kayak Kebet? Request yang ke-10 boleh nggak, Ki? Udah itu doang.
Yang ke-10 emang apa Kak Kebet? Yang ke-10 apa nih Kak Kebet? Anak sulung meninggal. Semua anak sulung meninggal. Oke. Itu cuma satu tulah ya. Terus tadi masih banyak berarti tulahnya yang belum ya. Tulah ke-89 belum. 89 lalat, kata, apa lagi ya? Penyakit sampah. Belalang. Belalang. Ya. 8. Oh iya. Kematian anak. Ya boleh tahu. Kalau gitu udah yakin jawabannya? Dah. Dah. Nah, menurut Bang David, pertanyaan yang pertama yang kitab terpanjang itu Bang David lagi. Bang David merasa benar nggak jawabannya Mazmur? Benar banget. Oke. Kalau Kayo Kebet yakin di Gunung Ararat, Kayo Kebet yakin di pegunungan Ararat, Kayo Kebet? Gunung Ararat. Pegunungan tadi. Pegunungan. Oke, terus Kak Desi yakin bahasa Ibrani bukan bahasa Greka? Enggak, bahasa Ibrani. Oke. Jadi, sekarang ketiga jawaban itu benar. Kecuali Kayo Kebet. Tadi Kayo Kebet bilang pegunungan Ararat ya. Oke. Yang sekarang saya mau tanya adalah, apa perasaan Bang David, Kak Desi, sama Kayo Kebet ketika tahu jawabannya benar, tapi banyak orang bilang jawabannya yang lain? Apa perasaannya? Biasa aja. Biasa aja. Mungkin karena biasa udah aja. sering diragukan ya Kak Kebet ya. Udah terlalu sering diragukan ya Kak Kebet ya. Iya. Aduh. Kalau Bang David gimana Bang David? Oke, Bet, biasa aja sih. Cuman curiga kenapa tadi dikeluarin tadi gitu. Kak Desi gimana? Sempat Biasa. ragu nggak? Dikit. Dikit. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana terkadang situasi di sekitar kita membuat kita ragu terhadap apa yang sesuatu yang kita tahu memang benar, tapi kadang jawaban orang lain itu membuat kita ragu. Nah, selanjutnya langsung kembali lagi ke MC Bang Jul. Oke, terima kasih Priscila. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah partisipasi tadi ya, David, kemudian Yokebet, dan satu lagi tadi Desi ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu tema. Oh, tapi sebelum itu saya mau interview dulu. Mau tanya jawab sama 3 narasumber yang terpilih. Yang pertama, langsung di-unmute aja ya. Yang pertama itu Helen Ketaren. Yang kedua, Litampu Bolon. Yang ketiga, Yulida Simbolon. Oke, sudah? Nah, nggak berbeda jauh dengan yang Priscila tadi lakukan simulasinya, ya saja, ya. Ini berhubungan dengan acara kebaktian PA sore hari ini. Yang pertama ke Helen dulu. Anyway, Roli sudah siap kan ya? Sudah siap. Oke. Kak Yulida sudah siap juga? Ya. Oke. Yang pertama Helen Ketaren. Helen. Helen sekarang kan kelas 3 SMA ya? Ya. Helen tidak merasakan ujian nasional katanya, betul? Ya. Yang Helen rasakan saat ini karena pandemi virus corona.
Helen kan udah kelas 3 nih, tapi kan ujian nasional nggak ada nih, Dek. Itu gimana, Dek? Untuk kedepannya, kamu kan mau masuk kuliah, terus nggak ada ujian nasional tuh, penentuannya gimana sih nanti untuk bisa diterima di kampus? Oke, Bang Jul pakai suara dulu ya, soalnya videonya kayaknya patah-patah. Kalau ke kampus, kalau apa sih ujian masuk kampus, untuk yang PTN-nya sih tetap ujian bukan tertulis sih. Nanti ada apa sih datang ke gedung juga tetap. Tapi yang bikin kalau menurut saya lebih menguntungkan karena materi yang diujiankan lebih sedikit dan jadi lebih mudah walaupun saingannya pasti jadi lebih banyak. Tapi kalau untuk ke UN ditiadakan itu lebih ke bahagianya sih. Oke, curhat ya. Jadi UN yang nggak ada tuh jadi membuat lega ya, jadinya ya. Jelas. Oke, sedikit mengurangi beban untuk ke proses ke perguruan tinggi. Ya. Nah, satu lagi, pada saat Helen harus belajar dari rumah, ada nggak hal-hal yang membuat Helen tuh nggak nyaman, lama-lama nggak nyaman, lama-lama resah? Kenapa sih ini mau sampai kapan nih belajar dari rumah terus gitu? Dan nggak keresahan yang Helen alami sekarang ini? Sering sih. Untuk kayak mata pelajaran yang saintek itu kan mata pelajaran termasuk susah kalau harus by video call atau by apa itu termasuk susah. Jadi dan saya setiap hari tuh masih les. Jadi setiap kali les dan dapat pelajaran itu bawaannya jadi kayak kesel sendiri ke diri sendiri kayak kapan sih bisa face to face lagi, bisa tanya jawab. Karena kalau begini gak ada yang masuk, kayak gak ada gunanya saya belajar gitu. Sering banget ngerasa kesel. Oh gitu. Oke. Berarti nggak puas ya jadinya ya belajar itu. Belajar online itu nggak puas ya. Oke, lanjut. Sekarang pindah ke Roli. Halo Roli. Halo Bang. Ya, Roli sekarang kan sudah kuliah ya. Kuliah di mana Roli? Di Palembang. Palembang. Ya. Nah Roli, karena pandemi virus corona ini, kita kan jadi kebaktian di rumah. Roli kuliah sempat terkendala apa semenjak ada pandemi virus corona ini? Terkendala, sebenarnya kendalanya sih menguntungkan sih buat saya karena pertama prakteknya jadi ditiadakan, jadi nggak ribet lagi kan, terus laporannya jadi tinggal diketik nggak ditulis tangan, jadi justru membawa keuntungan buat saya, Bang. Oh, membawa keuntungan? Iya. Berarti nggak ada berarti kuliahnya pada saat mengikuti kelas itu lancar-lancar aja dong? Ya, jadi lebih gampang, lebih mudah gitu. Lebih ringan ya? Iya. Ya. Terus pada saat Roli akhirnya harus pulang ke rumah ya? Pulang. Oke, pulang ke rumah. Kemudian di rumah, pada saat di rumah ada hal yang membuat Roli tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin Roli bisa lakukan pada saat di tempat kampus sana gitu, tinggal di sana. Tapi pada saat di rumah ya nggak bisa melakukan ini, apa? Ada nggak? Nggak ada sih Bang kayaknya. Justru lebih seneng di rumah. Justru lebih senang di rumah? Iya. Oh, berarti kayak lebih senang kalau ada kesibukan, nyaman-nyaman aja gitu. Oh, berarti Roli emang sibuk ya di sana ya? Iya. Oke. Pada saat pulang ke Jakarta ada kendalanya. Bagaimana situasinya waktu pulang ke Jakarta? Proses perjalanan pulang ke Jakarta? Oh, itu sih Bang, banyak kendala. Pertama itu kan teman-teman udah pada pulang semua, terus sendirian. Habis itu kayak Oh, sendirian. Iya, teman-teman udah Kirain pada sama pulang, jadi nggak ada pacar. pulang bareng. Enggak Bang. Oh, enggak. Soalnya tadi ada yang bilang Roli sibuk pacaran. Ya, enggak ternyata ya. Enggak Bang.
Tapi akhirnya bisa pulang juga kok. Oke. Sekarang yang ketiga. Kak Simbolon. Mana Kak Yuli? Bang Jul, mana nih? Halo Kak Yuli. Oh, ya. Oke, gue udah balik lagi. Yuk, Oke. lanjut. Ya, sorry. Tadi keluar soalnya. Kak Yuli, pertanyaan untuk Kak Yuli. Sudah berapa lama bekerja dari rumah? Hampir dari pertengahan Maret. Berarti sekitar 7 minggu ya? Iya, 7 minggu. Wah, lama juga ya 7 minggu. Cukup lama, udah cukup lama. Selama pandemi virus corona ini, Kak Yuli ada sesuatu planning yang mungkin tertunda kah? Kok ketawa sih? Ada beberapa. Oh, ada beberapa. Ya. Nah, kalian selama WFH ini, Kak Yuli sama pacarnya nih, sama abang, jadi sering ketemu atau jadi makin jarang? Kebetulan kalau nggak corona juga memang jarang ketemu sih, karena weekend aku kan di Tangerang. Jadi oh iya, sama aja sih, ini juga ketemu karena hari Sabat aja, PA barengan lah, kebaktian bareng. Oh gitu. Nah, ada keresahan-keresahan nggak yang mengkhawatirkan dari Kak Yulida sendiri? Ini gimana ya ke depannya, kok ada rencana yang tertunda kah? Gitu. Anyway, kalau boleh tahu Kak Yulida sama abang tuh rencana menikahnya kapan? Sebenarnya rencana di awal itu 7 Mei bulan ini. 7 Mei? Iya, cuma yang lihat kondisi kayak gini kan waktu di bulan Maret juga sebenarnya waktu itu seminggu lagi mau ada acara, kalau orang Batak bilang kayak acara pertemuan keluarga ya, tunangan. Udah mulai resah juga tuh di situ karena pemerintah udah bilang sekitar sampai bulan Mei sampai bulan Mei ya kalau nggak salah, atau April nggak boleh ada pertemuan gitu kan. Iya. Ya ragu-ragu, bimbang, semuanya campur aduk, tapi balik lagi serahin lagi pasti waktunya Tuhan yang terbaik. Oke. Nah, pertanyaan terakhir langsung sekaligus aja deh sama Kak Yulida, sama Rolly dan juga Helen. Apa harapan kalian untuk kedepannya setelah situasi pandemi virus corona ini? Apa harapan terbesar kalian nanti? Dari Kak Yulida dulu. Harapan terbesarnya ya pasti setiap apapun yang kita jalani Tuhan ambil alih ya, God is in control gitu. Jadi kedepannya ya pasti semua berharap lebih baik lagi dan semuanya keadaannya bisa pulih kembali dan kita bisa lihat sisi positifnya dari masing-masing kita, karena semua masing-masing kita berbeda kan, yang sekolah, yang kerja, yang punya rencana-rencana ya itu. Kalau harapan ke depannya kita nggak ada yang tahu ke depan, sedetik pun kan langkah kita nggak ada yang tahu kehidupan kita, cuma kita serahkan semua dalam Tuhan, semua dalam kendalinya Tuhan, yang terbaik buat kita. Oke. Rolly, apa harapanmu bro untuk kedepannya? Untuk kedepannya yang terbaik aja lah Bang, buat semuanya, buat semua orang. Dari pribadimu sendiri apa? Oh, kalau dari pribadi saya sih masih mau menikmati di rumah terus. Oh, jadi mau lama-lama pandemi ya? Ya, harapan terbaiknya adalah semuanya bisa berjalan normal ya? Iya, Bang. Oke. Untuk Helen, apa harapannya Helen? Kalau Helen sih kayak Tuhan pasti tahu kan belajar dengan kayak gini tuh nggak bakal nyaman dan nggak bakal bisa. Tapi aku serahin aja semuanya, bakal kuliah di mana, fakultasnya apa, jadinya apa, aku serahin ke Tuhan aja, biar Tuhan yang tuntut. Oke, good. Terima kasih buat Yulida, Rolly, dan juga Helen ya. Nah, kenapa sih tadi Priscilla itu menanyakan membuat sebuah simulasi, kemudian saya juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang keresahan, lalu ditanya tentang harapan. Jadi hubungannya adalah dengan tema
kita untuk sahabat hari ini. Temanya adalah hope behind the doubt. Ya, harapan di balik doubt apa sih masalah ya? Nah, jadi apa sih harapan kita pada saat kita memiliki masalah saat ini? Terlebih lagi kita di Jemaat Ciracas itu memiliki masalah yang ya besar. Kita nggak bisa kebaktian sama-sama. Kita harus terkendala dengan internet, dengan sinyal ya. Untuk kebaktian sama-sama sudah ada wadahnya, tapi tetap aja ada kendalanya. Nah, kita akan diskusi yang akan dibagi dalam 2 kelompok. Nanti siapa yang akan buat ini 2 kelompoknya? Apakah Priscilla atau Anggi? Boleh tolong koordinasi. Siapa yang akan bagi 2 kelompok ini? Diskusikan tentang hope behind the doubt, ya. Harapan-harapan di balik kesulitan yang kita hadapi saat ini. Siapa boleh tolong bagi? Siapa yang akan bagi kelompok diskusinya? Anggi atau Priscilla? Oke, sebentar ya. Ya, akan dipisah dibagi 2 ya. Nanti orangnya juga random dari Kak Aping yang sudah setel dan pembahasan kita yang harus didiskusikan mengenai Mazmur 10. Mazmur berapa Anggi? Ulang. Mazmur 10. Yang akan kita diskusikan, kita baca untuk meditasi Alkitab terdapat dalam Mazmur 10 dan nanti akan di breakout sama Kak Aping secara random dan bisa dibahas di Zoom breakout kita masing-masing. Oke, Kak Aping bisa dipencar semuanya dibagi. Oke. Pak Pendeta boleh bagikan apa yang Pak Pendeta dapat di Mazmur 10? Saya baru perhatikan dan yang menarik bagi saya adalah dari Mazmur 10 itu, dan itu nanti akan saya sampaikan sebagian dari pembahasan kita pada sore hari ini. Yang menarik itu adalah pertanyaan daripada pemazmur atau Raja Daud kelihatannya ini. Dalam perasaannya mengatakan, why do you stand afar off? Oh Lord, why do you hide yourself in times of trouble? Mengapa engkau jauh, Tuhan? Kenapa ketika kesusahan terjadi, engkau menyembunyikan dirimu? Itu kata dia. Sebenarnya, itu lirik lagu yang tentu diinspirasikan oleh Tuhan. Yang saya tanya dalam diri saya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Berulang-ulang di buku Mazmur disebutkan kalimat yang sama. Mengapa? 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 Tapi kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi di dalam hati manusia yang gundah gulana, yang merasakan derita sepertinya, Tuhan itu kok jauh? Nanti kita akan lihat. Saya coba jawab pertanyaan itu melalui pembahasan berikutnya. Nanti Pak Herbert Hutagalung sama Pak Sagala jadi ngantuk nanti kalau saya sudah bukakan di sini. Jadi kita tunggu sampai tanggal mainnya, detik mainnya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sepertinya meditasi kita, Alkitab kita dihentikan sampai sekarang, sampai saat ini, karena kita akan bergabung ke Zoom forum yang lebih besar untuk nanti kesimpulan dan juga tutup sabat. Terima kasih. Untuk semua partisipan boleh klik join, nanti kalau di layarnya ada tulisan join ya. Yang merasa terberkati melalui meditasi Alkitab bisa lambaikan tangannya. Luar biasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan kesimpulan yang mengenai tema kita hari ini, yaitu hope behind doubt. Akan ada suatu pengharapan di balik seluruh keraguan. Tetapi kalau misalkan kita percaya kepada Tuhan, pasti keraguan itu akan menjadi harapan yang tercapai. Oke, Pak Pendeta, dipersilakan waktunya untuk memberikan kesimpulan kita. Baik. Selamat menjelang hari pertama atau selamat menjelang hari Minggu? Nggak tahu jawabannya ya.
Dan kalau di luar sana, di luar rumah kami ini sudah gelap. Di sini sudah 6:30. Kita terpaut setengah jam antara 1 jam antara Indonesia dan Filipina. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Ciracas yang masih mengingat kami di tanah rantau. Bolehkah lambaikan tangannya kalau Ciracas mendengarkan saya? Aku udah buka loh, Bang. Ini, Bang. Oh iya. Puji Gimana Tuhan. punya? Suara saya berarti kedengaran. Mendengar, Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Dan sejujurnya, virus corona ini mendatangkan untung kepada kami secara pribadi. Untungnya adalah saya jadi punya kesempatan bicara dengan Gereja Ciracas. Ini satu keuntungannya. Dan tadi siang Pendeta Sihombing telepon saya, berikan waktumu untuk berkhotbah di Ciracas, katanya. Aduh, puji Tuhan. Sekarang kita di dunia ini menjadi omnipresent. Manusia maha hadir. Kita tidak dibatasi oleh waktu dan ruang lagi. Iya, tidak dibatasi ruang ya. Karena walaupun saya berada di luar negeri, saudara-saudara di Jakarta, tapi kita bisa saling mendengar, saling memperhatikan, dan saling merasakan. Ini adalah berkat di balik penderitaan karena virus corona. Di dunia ini memang tidak selalu apa yang terjadi itu hanya menyusahkan, atau sebaliknya hanya kebahagiaan, tidak ada. Selalu ada dua sisi dia. Ada duka cita, ada sukacita. Dan saya secara pribadi di balik duka cita ini, karena di tempat ini kami di lockdown. Kemarin dibuat di Filipina semacam strongly lockdown. Lalu kita dibatasi lebih sempit lagi. Dan nanti juga akan datang tentara ke Ayas melihat bagaimana orang di dalam, katanya. Kalau boleh anak-anak jangan main lagi walaupun di luar di Ayas. Tinggallah di rumah. Katanya demikian. Tapi dengan adanya virus corona ini mengakibatkan kita bisa bertemu di tempat ini, di media ini, dan ini adalah satu berkat kepada kami secara pribadi. Dan istri saya selama lockdown ini jadi tukang kebun dia. Dia berkebun, ada tanah kosong di sini, karena mungkin nggak bisa jalan walaupun ke sini, ada dekat di sini namanya Premier, Nungki tahu, bisa jalan kaki sebenarnya ke situ, tapi sudah lockdown. Dan dia biasanya pergi ke pasar silang namanya. Dia nggak pernah lagi. Karena satu rumah tangga hanya satu kartu diperbolehkan untuk pergi belanja. Mungkin di Indonesia nggak sampai begitu ya. Kita dicek di pasar mana kartunya. Kartu putih, kartu hijau, kartu kuning, kartu merah. Kalau kartu putih berarti nggak di sini tempat pasarnya. Kartu kuning nggak di sini tempat pasarnya, jadi kita bisa ditolak dari pasar itu. Karena di situ tentara dan polisi berjaga. Dan juga petugas kesehatan. Kalau kita dikasih masuk, disenter lagi matanya. Kalau ternyata ada demam, disuruh pulang. Ribet jadinya. Tetapi satu berkat seperti yang saya katakan tadi, kita bisa bertemu kembali lewat media Zoom ini adalah berkat yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Ciracas, Bapak Pendeta Sihombing, Pendeta Situmeang, kemudian seluruh majelis dan anggota jemaat yang masih mengingat kami, walaupun situasinya ya kita bisa bertemu hanya seperti ini. Waktu yang diberikan kepada saya hanya
setengah jam saya akan balap untuk menyampaikan pembahasan ini. Dan sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, karena bukan saya yang berbicara, tapi Tuhanlah yang berbicara lewat mulut saya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau lihat lewat media Zoom ini, hamba-Mu datang menjadi penyambung lidah Tuhan bagi jemaat-Mu di Ciracas yang sesungguhnya mereka ketakutan atau ragu, tetapi sesungguhnya juga Tuhan tidak pernah membuat umat-umat-Mu ragu karena Tuhan tetap ada dan selalu menyertai kami. Gunakan mulut hamba-Mu lewat kuasa Tuhan agar umat-umat-Mu dikuatkan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita pembaca Alkitab yang budiman, peristiwa ini sebenarnya tidak perlu kita takut. Seperti judul yang diberikan kepada saya, Hope Behind Doubt. Yang pasti itu adalah hope forever without doubt. Artinya pengharapan selamanya tanpa ada keraguan. Kenapa? Satu kata yang dikatakan Yesus lebih berguna daripada 1000 buku yang ditulis manusia tanpa kuasa. Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri. Aku menyertaimu. Kata Tuhan demikian berulang-ulang. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga dikatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan. Tapi kenapa kita masih takut ya? Itu masalahnya yang perlu kita bahas. Terima kasih buat Vivi yang telah mencari alamat saya di Ayas sehingga kami bertemu dan menyuruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Vivi atas perhatiannya. Kemudian saya mau tampilkan kepada kita ayat pertama dari renungan kita. Dari ayat meditasi kita. Dikatakan seperti ini di dalam buku Mazmur 10 ayat 1. Saya baca dalam versi A New American Standard Bible. Ayatnya. Dikatakan, why do you stand afar off? Mengapa engkau berdiri jauh? Mengapa engkau berdiri jauh? Oh Lord, why do you hide yourself in times of trouble? Kalau bahasa Indonesianya dikatakan seperti ini di dalam buku Mazmur, sambil kita bawa Alkitab kita ya. Saya baca dulu di dalam buku Mazmur 10 ayat 1. Dikatakan seperti ini dalam bahasa Indonesia, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Ini tepat sekali. Kelihatannya Yesus itu berdiri jauh, tapi bukan berarti tidak hadir. Dia hadir dan dia melihat kita. Dan itu pernah dilakukan oleh Yesus ketika dia bersama-sama dengan muridnya. Why do you hide yourself in times of trouble? Mengapa engkau sembunyikan dirimu ketika kami dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan kesukaran? Kita lihat satu pelajaran yang disampaikan Tuhan kepada kita. Inilah cara pendidikan Tuhan kepada kita. Allah rindu agar kita menjadi makhluk yang tangguh. Manusia yang tangguh. Ada satu kelebihan saya orang kampung. Dari orang kota. Yang biasa dibesarkan di kota. Di kampung, kalau orang digonggong anjing, 10-20 anjing, kita tetap tenang. Saya pernah berteman dengan orang kota, satu ekor anjing mengejar dia, langsung menjerit, ketakutan. Saya tidak takut.
Saya tidak takut. Kalau anjing datang 10 atau 20. Kenapa? Karena dulu waktu saya anak-anak, sering anjing saya buat ampun-ampun. Saya tendang, saya hajar. Jadi kemanapun saya pergi, saya tidak pernah takut sama anjing. Kemudian Raja Daud juga ketika menawarkan dirinya untuk mengalahkan Goliat, kepada Saul dia katakan, hambamu ini biasa mengalahkan singa, biasa mengalahkan beruang. Dia katakan, itu garansinya. Wow, mengalahkan beruang. Lalu dengan perkataan demikian, Saul katakan, pergilah. Tapi bahwa ini katanya tidak. Saya tidak butuh dan saya tidak bisa memakai itu. Tuhan sebenarnya telah mendidik kita dalam buku Ulangan 32 ayat 11. Kalau Bapak Ibu baca, boleh kita baca bersama. Dikatakan seperti ini, kita baca bersama 1, 2, ya. Seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya, yang terbang menangkapnya di sayapnya. Ya, salah ketik ini. Yang di sayapnya yang terbentang dan mendukungnya di atas kepak-kepaknya. Seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya yang terbang. Artinya ketika dia terbang, ditangkapnya dengan sayapnya. Di sayapnya yang terbentang dan mendukungnya di atas kepak-kepaknya. Bagaimana burung elang mengajar anaknya? Burung elang itu adalah makhluk yang paling berani. Dia hanya tidak raja di darat, tapi dia juga raja di lautan. Dan matanya yang tajam bisa melihat apa saja. Saya pernah melihat burung elang itu bisa menghabisi anak harimau, dia bawa ke atas pohon, lalu dia makan. Apakah dia dapat kemampuan itu dengan tanpa pengalaman? Tidak. Ini burung elang ini atau burung Raja Wali ini mendidik anaknya dengan cara yang radikal. Dia bawa anaknya tinggi, sampai tinggi menjulang ke langit. Kemudian dia jatuhkan ke atas. Setelah dia jatuhkan ke atas, anaknya tidak tahu kalau induk Raja Wali itu bersama-sama dengan dia. Dan memang kelihatannya dia tidak kelihatan. Dan dia berada di tempat yang jauh. Tetapi ketika anak burung Raja Wali itu hendak terhempas ke tanah, induk Raja Wali itu langsung menukik dengan cepat. Kemudian dia bentangkan sayapnya. Dia tangkap dengan sayapnya yang terbang. Dia lakukan begitu berulang-ulang. Sampai anak burung Raja Wali itu tampil sebagai Raja Wali yang genuine, yang kuat, yang percaya diri. Salah satu tontonan saya yang saya suka di YouTube adalah Dunia Binatang. Satu kali saya perhatikan ada anak harimau anak singa yang kecil, sementara bermain dengan induknya, anaknya ada 3. Induknya lagi apa? Lagi beristirahat. Kemudian dalam keadaan istirahat, hyena datang dengan kelompoknya. Hyena ini adalah binatang yang tangguh sebenarnya. Kalau dia bertemu dengan jaguar atau leopard, jaguar itu lari dan dia memanjat di pohon. Tapi ketika hyena datang, induk singa ini dia sepertinya tidak takut. Kemudian anaknya dia latih dengan nalurinya untuk membunuh anaknya yang masih kecil yang sama besarnya dengan hyena. Anak singa ini mengejar. Bukan 3 mereka mengejar, tapi 1. Dilawannya hyena yang dewasa. Dia hajar. Sepertinya anak singa itu hampir kalah. Tapi induknya tetap membiarkan anaknya. Tidak membantu anaknya. Sepertinya bodoh induknya. Membiarkan anaknya dihajar oleh hyena yang dewasa. Tapi akhirnya anak singa itu mengalahkan binatang hyena yang juga karnivora. Dia mengalahkan binatang itu. Dan saya melihat singa adalah binatang yang mengerti bagaimana cara membesarkan anak.
Allah hendak membesarkan kita dengan cara yang sama. Tidak takut dengan apapun. Tetapi ingat, memang Tuhan berdiri jauh. Mata kita tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat kita. Kita lihat yang berikutnya. Kita baca dulu ayat ini, Bapak Ibu ya. Markus 6 ayat 45 sampai 25. 45 sampai 52. Saya baca di sini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ini peristiwa ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang. Dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pula. Kita garis bawahi, murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Selanjutnya setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Tadi Yesus sudah katakan di ayat yang pertama. Ketika mereka melihat dia berjalan, dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Cara membacanya sebenarnya dimulai dari ayat 25. Ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kenapa muncul ayat ini? Sementara Yesus sudah naik ke perahu, kemudian angin sudah reda, tapi di ayat 52 dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Rupanya, ketika Yesus memberi 5.000 orang makan, mereka tidak juga mengerti apa yang seharusnya mereka pahami. Saya membaca di dalam buku Markus 8, ayat 17 dikatakan, and Jesus aware of this, say to them. Yesus berkata kepada mereka, why do you discuss the fact that you have no bread? Mengapa kamu diskusi tentang tidak ada roti? Ini mental culture dari murid Yesus. Do you have a hardened heart? Apakah kamu mempunyai hati yang degil? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? Kamu punya telinga, tapi tidak mendengar. Kamu punya mata, tapi tidak melihat. Itu kata Yesus. Rupanya, ketika Yesus melihat murid-muridnya tidak mengerti tentang peristiwa roti, dua roti dan lima roti, 2 ekor ikan, mereka tidak mengerti. Sehingga itulah yang membuat Yesus mempersilahkan muridnya pergi, lalu Yesus naik ke gunung, lalu dia berdoa. Makanya ayat 45 dikatakan sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Rupanya kalau hati kita tetap tidak mengerti, hati Yesus susah. Itu yang dialami oleh Yesus kepada muridnya. Yesus pergi berdoa, lalu tidak lama kemudian muridnya pergi naik perahu. Saya baca di komentari di Alkitab saya, rupanya jarak kota itu tidak jauh, jarak tempat itu. Dikatakan Betsaida itu berada di barat, kemudian tempat Kapernaum itu berada di selatan. Menurut fakta yang ada, itu hanya sekitar 2 mil paling jauh. 2 mil paling jauh. Dan orang yang berada di dalam kapal itu adalah para pelaut tangguh. Mereka itu nelayan. Dan mereka itu adalah orang yang pintar berenang. Dan mereka biasanya menghadapi badai seperti itu. Tetapi
ketika hal itu terjadi, sementara Yesus berdoa, saya dapati di Alkitab saya baca dalam bahasa Inggris. Karena ada pelajaran yang perlu kita perhatikan di sini. Di ayat yang ke-47 dikatakan, when it was evening, they both was in the middle of the sea. Kapal itu sudah terbawa ke tengah laut. Ke tengah laut. Padahal mereka hanya mau menyeberang jaraknya 1-2 mil. Cukup menyeberang saja. Tapi ketika mereka lakukan itu, mereka tidak sanggup menyeberanginya. Mereka sampai hampir habis malam. Sekitar jam 3 sampai jam 6, Yesus berjalan di atas air untuk bertemu dengan mereka. Sementara badai tidak bisa mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat itu, ke Kapernaum. Kemudian dikatakan, he was alone on the land. Yesus sendiri di pegunungan itu. Perhatikan di ayat 46, seeing them. Bahasa Inggrisnya dikatakan seeing them. Kata seeing di sini adalah sebagai kata sifat. Apa yang bisa kita pahami dengan kata sifat? Sifat Yesus adalah suka melihat. Tidak digunakan dalam bahasa present continuous. He is seeing them. Dia sedang melihat mereka. Tapi digunakan he was alone on the land seeing them. Yesus melihat mereka. Dan memang kita ketahui bahwa Yesus itu adalah maha melihat. Kemudian dikatakan di bagian berikutnya, straining them. Mereka itu sudah mulai kelelahan, kecapean. Manusia adalah sifatnya gampang letih, gampang capek. Itu sifat manusia. Kemudian dikatakan di ayat yang berikutnya, he came to them walking on the sea and he intended to pass them. Walking on the sea and he intended to pass by them. Walking. Yesus itu selalu datang untuk melihat kita. Yesus itu selalu datang memperhatikan kita. Jadi yang perlu kita pahami sifat Yesus, dia melihat muridnya walaupun jarak yang sangat jauh, tapi Yesus melihat mereka sedang bergumul. Jadi kalau Bapak Ibu bergumul dalam setiap apa yang Bapak Ibu lakukan, ingat, don't say, why do you stand far off? Far off. Mengapa engkau biarkan kami? Mengapa engkau bersembunyi? Bukan begitu. Yesus dari atas bukit itu melihat muridnya. Kemudian pada waktu itu Yesus datang berjalan di atas air. Dan Yesus mengatakan di ayat yang saya baca tadi di ayat 48 dikatakan, he intended to pass by them. Yesus hendak menyeberangkan mereka. Jadi dalam pergumulan kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Allah tidak menyembunyikan diri. Walaupun kita dibiarkan sendiri kelihatannya, Allah rindu agar kita seperti burung Raja Wali yang melatih anaknya. Agar dia menjadi Raja Wali yang dewasa, yang tangguh. Allah rindu agar kita menjadi singa yang dewasa, yang tangguh. Yang tidak takut terhadap singa apapun. Seperti saya tidak pernah takut sama anjing. Karena saya biasa mengerjain anjing. Allah rindu agar kita menjadi orang yang luar biasa. Kemudian, apa tanggapan mereka? Ketika mereka melihat Yesus berjalan, mereka berteriak-teriak, ketakutan. Rupanya bahasa dari kata ketakutan ini adalah terrified. Saya cari tahu bahasa aslinya terrified itu adalah fobia. Fobia. Kita tahu semua arti dari fobia. Khawatir, takut, terkejut, tapi yang paling berbahaya dari semuanya adalah fobia. Ada teman saya tidak berani naik motor. Tidak berani naik motor walaupun dia bisa naik motor. Tahu kenapa? Karena trauma, fobia dia. Ada orang tidak mau berenang di kolam renang. Bukan hanya sekedar takut dia, tapi dia fobia.
ketakutan itu sebenarnya tidak ada. Ketakutan itu sendiri ada di dalam diri kita. Jadi jangan kita menjadi makhluk yang fobia. Karena orang fobia tidak akan pernah melihat sesuatu itu dengan jelas. Dan Yesus tidak akan berkuasa bagi hidup mereka, bagi orang yang fobia. Makanya salah satu tema di Alkitab adalah jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bagi penakut yang fobia, kuasa Tuhan tidak berguna. Bapak Ibu yang di Ciracas, jangan pernah takut. Jangan pernah fobia. Kenapa? Karena walaupun mata kepala kita tidak melihat Yesus, tapi dari jauh dia lihat. Dia mengawasi kita. Dia katakan dia tidak akan membiarkan engkau sampai terantuk kaki. Kemudian ayat yang ke-50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia ketika dia berjalan di atas air, dan mereka pun sangat terkejut, terrified. Tetapi karena mereka katakan hantu, hantu, hantu. Coba bayangkan Ibu. Kita selalu membahas Yesus, tapi di hati kita hantu. Mereka selalu bersama dengan Yesus. Bahkan melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, tapi di pikirannya hanya hantu. Hantu yang menakutkan di pikiran mereka. Tapi apa jawab Yesus? Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Rupanya ketika dikatakan aku ini, murid itu tahu ketika dalam bahasa aslinya dikatakan I am. I am. Kata I am ini pertama sekali disebutkan oleh Yesus ketika bertemu dengan Musa di padang Midian. Pada waktu itu dia bertemu dengan Musa. Pertemuan yang sangat bersejarah yang membawa Musa menjadi juru mudi bagi bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam buku Keluaran 3 ini, di ayat yang kedua dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kemudian Tuhan memanggil dia. Lalu Musa menjawabnya di ayat yang keempat. Musa, Musa, kata Tuhan, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ketika mereka berbicara di ayat yang ke-14, Yesus memperkenalkan dirinya. Dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi ketika Musa katakan, kalau nanti bangsa Israel, anaknya Yakub itu bertanya, siapakah Allah itu? Katakan kepadanya, aku adalah aku. Bahasa Inggrisnya dikatakan, I am who I am. I am who I am. Jadi ketika Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya menggunakan adalah I am. Ketika mereka katakan I am, karena mereka orang Yahudi asli, mereka itu mestinya mengingat, oh ternyata I am ini adalah dia yang membawa kami keluar dari Mesir. Dia yang menyala di semak belukar, yang membawa Musa menjadi pemimpin bagi kami. Dia yang membuka laut Teberau, dia yang menurunkan mana, dia yang membuat tiang api dan tiang awan. Itulah ketika dia katakan, I am. Saya bukan hantu, but I am. Itu yang dikatakan Tuhan kepada 12 murid yang tidak percaya itu. Kemudian, ketika dia mengatakan I am, angin belum reda. Ayat 51 dikatakan, lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka. Sementara badai masih berkecamuk. Dan ketika dia masuk ke dalam perahu itu, yang berikutnya dikatakan, angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tapi ketika mereka tercengang dan bingung, ditulis oleh Markus ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Yesus kecewa. Umat Tuhan di Ciracas harus percaya kepada Yesus. Harus percaya kepada dia yang mengatakan, I am who I am. Akulah Yesus. Akulah Allah yang disebut juga sebagai malaikat. Bagaimana menghadapi virus corona? Jangan takut, tapi juga jangan takabur. Percayalah
Tuhan tidak jauh. Walaupun jauh, matanya bisa melihat kita. Sama seperti dia melihat murid itu berjuang untuk membawa perahu itu ke seberang, Kapernaum. Yesus melihat dari jauh. Sehingga Yesus datang berjalan untuk menghampiri mereka dan menghardik angin. Demikian juga halnya iman yang harus kita kembangkan dalam diri kita bersama. Allah selalu melihat kita. Karena itu adalah sifatnya. Allah datang menyertai kita. Karena itu adalah sifatnya. Seperti firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Bapak Ibu, yang terakhir kita baca. Apakah kelihatan kira-kira? Yakobus 2, 1, 2, dan 3. Boleh angkat tangan yang bisa membaca. Bisa baca ya? Kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan Yesus tahu itu. Muridnya yang ketakutan akhirnya mendapatkan keuntungan. Mereka bisa melihat kuasa Yesus bisa menaklukkan angin badai. Dan tidak lama kemudian di bagian lain di buku Lukas katakan, ketika angin badai itu reda, tidak lama kemudian mereka pun sudah tiba ternyata di pantai. Jadi kalau bisa saya simpulkan, situasi yang kritis, penderitaan yang sangat, seringkali membawa kita lebih cepat tiba di pantai kehidupan. Semoga melalui pengalaman yang menakutkan, kalau yang takut, atau yang berani tapi jangan terlalu takabur. Semoga pengalaman ini membawa kita lebih dekat, lebih cepat tiba di pantai laut kaca yang disediakan Yesus bagi kita. Sekalipun mata kita tidak melihat, tapi dia melihat kita dari jauh. Dan dia rindu kita menjadi makhluk yang tangguh, yang senantiasa mempercayakan hidupnya ke tangannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta, suatu sukacita bagi kami karena kami bisa mendengarkan khotbah yang luar biasa oleh Pak Pendeta. Semoga Pak Pendeta tetap diberkati Tuhan, beserta keluarga juga terberkati semuanya, dan sehat-sehat selalu. Baik, kita sekarang akan membuka lagu Sion kita untuk menutup acara PA kita. Sembari menutup hari Sabat kita juga, kita buka lagu Sion nomor 46, Matahari Terbenam, 1 ayat saja. Lagu Sion nomor 46, Matahari Terbenam, 1 ayat saja. Sama-sama. Matahari terbenam di malam sunyi malam. Mari puji dan sembah Tuhan Allah semesta. Suci, 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 segenap alam bersaksi, segenap alam memuji Oke, baik. Kita akan mendengarkan renungan tutup Sabat yang akan disampaikan oleh Bapak Herbert Hutagalung. Mana suaranya? Selamat Minggu bekerja. Belum. Belum ya? Lambaikan tangan kalau gitu, selamat dulu. Tadi saya sengaja berdiri sebentar karena ada banyak hal yang terjadi dalam 1 minggu ini.
Mungkin saya hanya update aja ya. Dengan adanya coronavirus ini banyak hal-hal yang terjadi. Tadi sudah diceritakan oleh kakak-kakak kita bagaimana ada yang senang, ada juga yang menghadapi masalah. Dalam beberapa minggu ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa saya berdiri tadi? Saya ingin menunjukkan kalau saya menggunakan celana panjang. Kenapa? 2 hari yang lalu, kalau mungkin anak-anak muda memperhatikan di media massa, ada yang sedang viral. Apa itu? Acara Good Morning America. Salah satu presenter mereka berbicara menggunakan dasi, menggunakan jas dan kemeja. Sangat gagah. Tetapi dia lupa, dia letakkan kameranya terlalu jauh dari dirinya, sehingga dia kelihatan secara keseluruhan. Ternyata dia hanya memakai celana yang sangat pendek, sehingga orang bisa melihat semua. Dia memakai jas, memakai dasi, tetapi dia memakai celana pendek, yang sangat pendek. Dan ini adalah bagian dari stay at home yang terjadi saat ini. Bagian dari pengalaman kita masing-masing. Lalu kemudian, kalau kita perhatikan, ada lagi kejadian yang lain. Bagaimana ada sepasang suami istri. Mereka pergi berlayar mengelilingi dunia. Sudah berbulan-bulan. Begitu lama sampai mereka nggak tahu, karena mereka tidak mau ada internet juga. Pada saat mereka kembali, mereka terkejut. Kenapa dunia sepi? Banyak kota yang tutup. Mereka tidak tahu ada pandemi yang terjadi saat ini. Lalu yang paling terbaru lagi, beberapa hari yang lalu, mungkin sebagian dari yang bekerja atau lagi belajar memperhatikan juga. Tanggal 28 April, ada sebuah perusahaan bernama Vopak NV. Ini perusahaan penampungan minyak yang terbesar di dunia. Mereka mengalami masalah. Apa permasalahannya? Ribuan kapal tanker yang mengangkat minyak saat ini terapung-apung di laut. Dengan minyak penuh di dalamnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyalurkan minyak. Mereka tidak bisa mengirimkan minyak ke Cina karena tangki-tangki minyak di Cina penuh. Dan tidak bisa menampung apa yang mereka bawa. Di Amerika juga sama. Dan saat yang sama, pada saat mereka akan bawa ke terminal minyak, tidak ada lagi orang bekerja di sana. Saudaraku, saat ini banyak hal-hal yang terjadi yang kita lihat. Kalau kita perhatikan, banyak hal yang berada di luar kekuasaan kita. Di luar kekuasaan kita. Sehingga ini mempengaruhi apa yang kita sebutkan dengan tadi judul dari kita. Pengharapan dalam keraguan. Banyak keraguan. Orang-orang yang bekerja di dalam kapal tadi, mereka ragu kapan mereka akan kembali dengan anak istri mereka. Karena mereka tetap ada di dalam kapal. Pengusaha-pengusaha penjual minyak, mereka ragu. Karena setiap hari mereka membiarkan minyak mereka terapung-apung di laut, biaya per hari 30.000 US dollar. Akan mempengaruhi. Itu sebabnya kalau kita dengarkan minggu lalu, dikatakan harga minyak minus. Bukan berarti kalau kita beli lalu kita dibayar gitu, kalau kita ngambil minyak. Tapi karena biaya untuk menjual lebih besar daripada harga jual yang terjadi. Karena biaya-biaya yang tadi itu. Nah, ini semua suatu perubahan. Ini yang disebut dengan suatu kekacauan yang menyebabkan keraguan. Saya ingin bercerita, mungkin saya sudah pernah ceritakan di gereja ya. Sudah pernah ceritakan di gereja kita. Saya ingin ulangi kembali. Seorang astronot Rusia bernama Sergei Krikalev. Dia berumur 33 tahun pada tahun 1991. Lalu dia pergi terbang ke satu misi ke luar angkasa untuk tinggal selama 5 bulan di luar angkasa. Tetapi yang terjadi adalah pada saat dia lagi di luar angkasa, 350 km dikatakan dari permukaan bumi kita di atas sana, Uni Soviet mengalami yang namanya revolusi. Sehingga negara itu pecah menjadi 15 negara bagian yang lain. Pada saat dia ada di atas, dia tidak tahu harus bagaimana. Karena negaranya sudah tidak ada. Harusnya tinggal 5 bulan, dia bertahan di atas sana selama 113 hari. Bayangkan negaranya pecah. Keuangan mereka hancur. Negara tersebut, Rusia yang paling besar saat itu, tidak sanggup menurunkan dia dari atas sana. Kenapa? Karena tidak ada dana. Bahkan pesawat yang harusnya menjemput Sergei ini, mereka gunakan untuk tujuan wisata luar angkasa kepada orang-orang yang sanggup membayar. Untuk apa?
supaya menambah pendapatan negara. Untunglah Jerman mendengarkan. Akhirnya Jerman datang, mereka membantu, mereka membayar 24 juta dolar US untuk satu tiket perjalanan wisata ke angkasa luar. Dan itulah yang mereka gunakan untuk menjemput Sergei dari atas sana kembali ke bumi. Pada saat dia mendarat di bumi, kota tempat dia mendarat tadinya bernama Aklaikis, sekarang telah menjadi negara Kazakhstan. Bayangkan. Tadinya kota dia dengar, sekarang menjadi negara. Kota tempat dia tinggal bernama Leningrad, sekarang menjadi Saint Petersburg. Kekacauan yang terjadi menyebabkan suatu kebingungan identitas di dalam dirinya. Tapi pada saat ditanyakan, lalu kamu orang apa sekarang? Dia mengambil kesimpulan. Karena Rusia adalah bagian dari USSR sebelumnya, saya adalah orang Rusia, katanya. Identitas sering menjadi kacau pada saat suatu disruption atau kekacauan terjadi. Kalau kita lihat ke dalam Alkitab, ada kekacauan yang lain yang pernah kita baca. Yaitu pada saat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam tahanan. Kalau tadi Sergei dipertanyakan apa identitasmu, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami yang lebih parah lagi. Pada saat mereka sampai di Babylon, nama mereka diganti, gaya hidup mereka diganti, makanan mereka bahkan diganti. Suatu permasalahan yang besar. Saya ingin kita datang melihat di Daniel 3 ayat 1 sampai 30, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat semua sudah diambil, ada satu identitas kita, khususnya bagi para orang muda ini. Ada satu identitas kita yang tidak akan pernah diambil. Identitas itu adalah identitas yang hanya kita buktikan karena kita bisa membuktikan tidak mempunyai keraguan di dalam hidup kita. Ceritanya pada saat kalau baca Daniel 3 itu dikatakan Nebukadnezar mengundang semua orang. Karena dia akan mentahbiskan patungnya yang terbesar. Lalu setelah semua kumpul dia katakan pada saat bunyi lonceng atau bunyi-bunyian diadakan, semua orang harus tunduk untuk mendengar, untuk menyembah. Tapi kemudian ada beberapa orang datang. Lalu mereka melapor. Dia katakan, 3 orang Ibrani itu, mereka tidak tunduk untuk menyembah. Kalau baca di dalam ayat 3 itu dikatakan, muka raja merah. Dia marah. Bagaimana mungkin dia berani? Tetapi saudaraku, pada saat ditanya, yang paling menunjukkan identitas mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab demikian. Daniel 3 ayat 3 sampai 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka terjadi dalam suatu kekacauan. Tapi identitas akan muncul. Tadi Pak Pendeta sudah ceritakan suatu renungan yang sangat baik ya, bahwa pencobaan itu yang akan menguji kita. Semurni apa kita bisa bertahan. Pada saat dikatakan lemparkan ke dalam, mereka berkata, kalau Tuhan mau, kami akan lepas. Kalau tidak, kami tetap tunduk kepada Tuhan. Lalu akhirnya kalau kita sudah semua mengetahui ceritanya, bagaimana karena itu suatu peristiwa besar, api dibesarkan lebih besar dari biasanya. Bahkan orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian, mati pada saat melemparkan. Pada saat dilemparkan mereka mati. Tapi pada saat mereka ada di dalam perapian, semua orang melihat. Tadinya 3, ada 4. Ada satu oknum lagi yang berdiri bersama dengan mereka. Memperkuat mereka dalam penyataan identitas diri mereka. Inilah pernyataan suatu identitas diri yang disampaikan. Dan yang lebih menarik lagi, tadi kakak-kakak sudah membicarakan bagaimana banyak hal Kak Yuli sampai harus membatalkan pernikahannya. Tuhan mengetahui rencana yang terbaik. Dan dia menyiapkan yang terbaik bagi kita masing-masing. Kalau kita baca di dalam Daniel 3 ayat 30, lalu setelah mereka dikeluarkan dari api, tidak satu pun yang terbakar.
Dikatakan dalam 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bukan masalah kedudukan tinggi, tetapi bagaimana Allah mempersiapkan, inilah yang kita lihat, bahwa Allah selalu melindungi kita, mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Satu yang menarik, bagaimana ketiga anak muda ini bisa mempunyai suatu identitas yang kuat. Kalau kita baca di dalam buku Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka selalu mempunyai waktu berdoa 3 kali sehari. Hubungan dengan Tuhan akan membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kita mengetahui apa yang harus kita hadapi. Tadi sudah diceritakan banyak, ada yang senang, ada yang bersedih mengenai dengan keadaan COVID ini. Ada berkat juga yang didapatkan. Siang tadi kami sekeluarga ada doa bersama dengan kebaktian juga. Lalu dari situ saja bisa kita lihat ada banyak kejadian. Ada keluarga yang baru wisuda. Perusahaan selalu menolak atau cancel kalau ada interview. Tidak ada lagi yang bisa dikejar. Lalu ada yang gajinya dipotong. Ada yang sampai harus meninggalkan pekerjaannya karena dia rasa tidak akan mungkin lagi, lalu memulai hal yang baru. Ini di dalam satu interview yang hari ini, di saat yang bersamaan. Lalu yang paling seperti Kak Yuli tadi, kebetulan saya harusnya menikah tanggal 28 Mei ini. Kami sendiri sudah booking tiket semua, sudah merencanakan semuanya. Tanggal 28 Mei. Tapi harus di-cancel, harus mundur lagi. Pada saat pernikahan sudah di-cancel, lalu dia mendapatkan pemberitahuan. Perusahaannya harus tutup karena mereka tidak bisa bekerja. Lalu kemudian ada kabar baik lagi, dikatakan, oh ya karena kalian bekerja di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, mereka dipersilakan masuk lagi, tetapi dengan shift masing-masing beberapa orang. Setelah mereka bekerja dengan shift, tiba-tiba salah satu orang yang di dalam ruangannya positif COVID. Sehingga mereka harus diperiksa semuanya, di-swab. Setelah di-swab, ada beberapa semuanya bebas. Pemeriksaan kedua, satu orang kena juga ternyata. Dan mereka harus dirumahkan. Kadang kita sering bertanya, seperti ayat yang sudah kita bacakan hari ini. Kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Engkau bersembunyi seperti yang ayat inti yang dibacakan oleh Bapak Pendeta Marbun tadi? Tetapi disinilah kita diuji. Dikatakan, kalau Amsal 3 ayat 5-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 3 dan 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui adalah bentuk identitas kita yang terbaru pada saat ini, bagi para orang muda. Bagaimana cara kita mengakui? Nanti kita akan beritahukan bagaimana cara mengakui. Cara mengakuinya pada saat ini, setelah kita melihat masuk di revolusi 4.0, semua bermain di internet. Terjadi disrupsi yang di dalam bisnis. Tahun lalu hanya perusahaan-perusahaan. Saat ini bahkan pribadi-pribadi sudah kena. Di dalam satu sisi ini bencana, tetapi di dalam sisi lain ini adalah berkat. Kenapa? Pada saat kuliah ada namanya teknologi infrastruktur pelajaran. Di sana ada seorang penulis bernama Thomas L. Friedman. Dia berkata, the world is flat. Ini teori ekonomi. Lalu dia katakan, pada saat globalisasi, semuanya akan sama. Semuanya akan sama. Mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi pada saat internet datang, akan lebih hebat lagi. Saudaraku, pada saat kita melihat ini, yang pertama saya perhatikan, saya berpikir adalah pada saat firman Tuhan berkata, maka teruna-terunamu akan berbicara. Pada saat kita berbicara, pada saat ini, dulu hanya teori, sekarang orang tua pun sudah bisa menggunakan Zoom. Pembicaraan sudah berbeda. Hidup sudah sesuai dengan cara berpikir anak-anak milenial saat ini. Anak-anak milenial, identitas dirimu adalah akuilah Tuhan. Pada saat engkau mengakui Tuhan, maka cara kita, karena kita tidak bisa lagi berjabat tangan, bertatap muka, bahkan tidak bisa bekerja, maka cara kita mengakui Tuhan adalah hati-hati dengan sosial media yang komunikasi yang kita gunakan. Status IG, status Facebook, status YouTube, status Twitter.
semuanya akan menjadi alat kita berbicara kepada orang yang lain. Tetapi saat yang bersamaan, saat cara-cara kuno berbicara, berjabat tangan, menyampaikan firman Tuhan tidak terlalu mempunyai kemampuan yang lebih tinggi lagi. Anak-anak muda sama seperti Sadrak, Medrak, dan Abednego, kita dipanggil. Saat ini kita bisa menjangkau orang pada saat mereka membuka handphone mereka di atas tempat tidur mereka dan berbicara mengenai Tuhan. Itulah yang disampaikan pada saat ini. Tuhan membuka mata kita. COVID ini akan mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena pemberitaan Yesus akan datang akan lebih gampang lagi. Internet akan membuat kita terbuka sepanjang tempat. Tidak ada lagi batas-batas sekat-sekat gerbang yang ada pada kita. Dan yang satu lagi yang mungkin kita perlu ingat. Dalam Daniel dikatakan, Daniel 2 ayat 21, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dengan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Saat ini semua terlihat gelap. Daniel mengatakan, Tuhan tahu. Jadi kalau kita masih ragu, buat saudari Yuli dan partner, kalau memang masih melihat semuanya gelap, Tuhan tahu. Dia mengetahui tempat yang terang. Dia tahu apa yang terjadi di tempat yang gelap, seperti saat ini kita melihat semuanya gelap, marilah kita percayakan kepada Tuhan. Dan pada saat ini, inilah kesempatan kita justru menunjukkan siapa identitas kita. Dan bagi para orang muda, kalian hidup di zaman ini, kalian milenial. Saatnya kalian mengambil suatu sikap untuk mengabarkan Injil lebih cepat ke seluruh dunia. Karena pada saat ini semua orang sudah mengerti teknologi dan cara berkomunikasi lebih cepat daripada yang sebelumnya. Inilah firman Tuhan yang kami ingin bawakan. Biarlah kiranya kita selalu percaya pada Tuhan bahwa dengan segenap hati kita tidak bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Marilah kita mengakui Tuhan yang menjadi identitas kita dalam segala laku kita, dan Ia akan meluruskan jalan kita. Inilah firman Tuhan. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Pendeta Marbun, dikuatkan lagi oleh Renungan Tutup Sabat. Kita akan berdoa saat ini, doa pasti yang akan dipimpin oleh Vanessa Sanggala. Oke, saat ini kita akan tutup dengan doa pasti. Doa pasti itu adalah P-nya pujian, A-nya akui dosa, S-nya sesama, T-nya tanya Tuhan, dan yang terakhir I-nya itu ikhtiar. Jadi akan ada 5 orang yang berdoa, tidak perlu doa sautan seperti kita doa ACTS yang per grup, tapi ini hanya 5 orang doa seperti biasa, dilanjut dari P ke A ke S, T, dan I. Untuk doa sesama ini adalah doa kita mendoakan sesama. Mungkin dari grup ini ada yang mau didoakan. Ada yang mau didoakan, boleh dibilang di sini. Enggak ada. Doakan kesehatan mungkin. Oke. Ibu Nova sakit. Sebelumnya saya kasih tahu dulu siapa yang berdoa ya. Yang berdoa untuk pujian nanti ada Caroline. Yang berdoa untuk bagian akui dosa nanti saya sendiri. Lalu untuk sesama nanti Om Herbert Huta Galung. Lalu dilanjut dengan tanya Tuhan yang dibawakan oleh Priscilla. Dan terakhir ikhtiar yang dibawakan oleh Pak Pendeta Situmoyang. Jadi untuk yang doa sesama tadi di chat grup ada doakan Ibu Nova, Tante Nova yang sedang sakit. Terus Keluarga Pendeta Marbun. Keluarga Pendeta Marbun. Firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Ada lagi? Ibu Rizka Tampu Bolon ya. Ibu Rizka Tampu Bolon. Iya. Oke, Ibu Rizka Tampu Bolon. Itu kenapa Om sakit juga? Ibunya Bu Rizka Tampu Bolon. Apa sih? Iya. Oh. Istrinya Pak Jintar. Iya, istrinya Pak. Katanya. Oke. Itu juga sakit ya? Ya. Ada lagi? Mungkin pekerjaan kita masing-masing, studi yang adik-adik masih sekolah di rumah, kesehatan kita,
Dan mungkin kita doakan pandemik yang masih ada pada saat ini supaya Tuhan bisa bantu untuk pulihkan. Dan doakan juga untuk para medis. Tolong bawa dalam doa, Esther lagi mau ujian hari Senin. Oke, satu lagi Esther yang mau ujian hari Senin. Kita doakan juga untuk para medis yang bertugas untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID maupun yang sakit lainnya agar mereka boleh dijauhkan dari COVID sehingga mereka boleh tetap membantu pekerjaan pelayanan mereka. Ada lagi? Tadi Leon menyampaikan tuh, tolong doakan pelayan Tuhan, pengabar Injil yang ada di luar daerah ataupun di dalam, dimanapun berada. Oke, itu juga boleh. Om Herbert udah dicatat kan, Om? Sepertinya ada banyak. Sudah mungkin? Oke, kalau gitu kita akan mulai doa. Untuk yang setiap yang tidak berdoa boleh mute, dan yang membawa bagian doa ketika bagiannya boleh langsung di-unmute. Kita mulai, kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Caroline. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, besarlah kuasamu, besarlah namamu di bumi seperti di surga, karena Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau Bapa yang begitu dahsyat, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa, kasih-Mu agung kepada kami Bapa, walaupun kami orang berdosa, tapi Engkau telah tetap mengasihi kami, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami memiliki Bapa yang baik, kami memiliki seorang Bapa yang mengasihi kami tiada taranya Tuhan, dan kami memiliki Bapa yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, doanya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, ingin mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat selama satu sabat ini Tuhan. Apabila kami telah mengecewakan hati Tuhan dalam perbaktian kami, kiranya Tuhan boleh ampuni kami, kiranya Tuhan boleh sucikan hati kami, kiranya Tuhan boleh membuat kami untuk layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih sering menyakiti sesama kami, menyakiti saudara-saudara kami, menyakiti orang tua kami, terlebih menyakiti Tuhan, kiranya Tuhan boleh terlebih dahulu mengampuni kami dari dosa yang sudah kami lakukan Bapa, agar permohonan doa yang akan kami sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu juga Bapa, meminta permohonan, pertolongan, serta perlindungan-Mu. Kami ingin supaya Engkau menjamahkan tangan-Mu yang berkuasa Bapa, memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada Ibu Nova, kepada istri Bapak Jintar, kemudian juga kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, menjamahkan tangan-Mu, memberkati obat yang dimakan, di atas segalanya memberikan Roh Kudus-Mu bagi mereka, supaya melihat betapa besar kuasa-Mu Bapa untuk menghadapi, menyelesaikan semuanya ini. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang bermasalah dalam pekerjaannya atau mencari pekerjaannya Bapa, biarlah kiranya Engkau juga turut campur tangan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melihat bahwa Engkau merencanakan segalanya dan tetap memegang kendali Bapa. Demikian juga adik-adik kami yang lagi dalam studi, mereka menghadapi kebingungan di dalam menentukan kelanjutan dari pendidikannya. Demikian juga dengan proses pendidikan yang saat ini dalam pergumulan mereka. Kiranya Engkau turut campur tangan Bapa, memberikan kekuatan bagi para muda-mudamu ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Biarlah kiranya malaikat-Mu berpasukan mengelilingi kami, menjauhkan dari virus yang ada saat ini. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami masing-masing supaya kami dapat menghidupkan kehidupan yang telah Kau ajarkan melalui tulisan-tulisan-Mu Bapa. Dengan demikian kami dapat mempertahankan kesehatan kami dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, saudari Esther yang akan ujian hari Senin, Kau memberikannya hikmat dan kebijaksanaan. Engkau menjagainya sepanjang ujian dan memberikan yang terbaik di dalam segala prosesnya. Kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang bekerja di line terdepan, para medik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka. Engkau mengetahui
perjuangan yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi, kekhawatiran yang mereka hadapi, Bapa. Biarlah kiranya Engkau menguatkan mereka. Ingatkan mereka selalu kalau Engkau selalu berada di samping mereka, Tuhan. Demikian juga dengan para hamba-hambamu, para pelayan Tuhan, para misionaris, hamba-hamba Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan. Engkau mengetahui bagaimana umat-Mu membutuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami ini. Ini kami mohon dalam nama Yesus, selamat kami. Ya Bapa yang di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa dengan hati yang rendah, ya Bapa. Kami baru saja mendengar firman-Mu, bagaimana untuk tetap memiliki harapan di tengah pandemik COVID-19 ini, dan juga di tengah keraguan kami masing-masing dan persoalan kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, apakah peribadatan kami ini yang kami lakukan secara virtual melalui Zoom telah berkenan kepada Engkau ya Bapa? Dan apakah kebiasaan-kebiasaan kehidupan kami ya Bapa, apakah kami telah sesuai dengan kehendak-Mu, dan apakah kami senantiasa menyediakan waktu terbaik kami untuk bertemu dengan Engkau di tengah keraguan dan dalam pandemik ini ya Bapa. Dan ya Bapa, apakah kami senantiasa selalu dihujani oleh Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kami ya Bapa? Kiranya semua aktivitas yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ke depan ini ya Bapa, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami senantiasa selalu bertemu dengan Engkau untuk mendapatkan kekuatan dan selalu memiliki harapan dalam keraguan pandemik ini ya Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat kesempatan ini Tuhan, di akhir daripada doa kami ini, biarlah Tuhan kami akan dapat mengukuhkan akan janji setia kami kepada Tuhan. Kami akan setia dalam melakukan semua akan kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Terkhusus firman yang kami dengarkan pada Sabat sore ini, bagaimana kami diajarkan untuk kami harus selalu berharap dan beriman kepada Tuhan. Biarlah Tuhan janji iman kami akan kami teguhkan dalam menghadapi akan 1 pekan bekerja kami ke depannya. Biarlah Tuhan dalam hari-hari bekerja kami dapat selalu tetap setia dan tidak pernah kecewa. Dan kami akan tetap selalu menganggap semua yang terjadi ini adalah baiklah bagi kami. Kami Tuhan, biarlah mengukuhkan juga janji kami kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan kesempatan ini untuk kami mendirikan mesbah kecil ibadah di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami berjanji juga untuk lebih mempererat hubungan kami, lebih menguatkan akan doa-doa kami, pribadi lepas pribadi, anggota lepas anggota, jemaat lepas jemaat. Biarlah Tuhan akan selalu melihat akan janji setia kami ini. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang lemah. Kadang bisa jatuh dan kadang kami bisa melupakan janji kami. Tapi biar Roh Kudus-Mu Tuhan akan selalu mengingatkan kami setiap harinya. Agar kami dapat lebih mempraktekkan apa yang sudah kami janjikan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya kami percaya Tuhan juga sudah berjanji kepada kami terlebih dahulu bahwa Tuhan selalu setia kepada kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan seluruh doa pasti kami ini. Kami percaya Tuhan akan jawab semua doa ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Di akhir ini Tuhan, biarlah berkat-Mu akan tercurahkan kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karena Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kami dari sekarang sampai Maranatha. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup seluruh rangkaian perbaktian kita sore hari ini.
dengan menyanyikan lagu When Jesus in the Family. Baik semuanya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu When Jesus in the Family. Biar terlihat semuanya memakai celana. Sudah siap semuanya? Lambaikan tangan. Pegang tangan sesama kita, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Kita nyanyikan When Jesus in the Family. Sama-sama. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa Indonesia. Yesus di dalam keluarga, amatlah senang, amatlah senang. Di rumah tangga, Yesus di dalam keluarga, amatlah senang. Di rumah tangga. Selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih semuanya yang sudah join, terutama partisipan yang sudah join. Kak Api mungkin bisa unmute agar kita